Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasrul Arianto, semester 6C, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang Rembang, Prodi Al-Quran dan Tafsir, mata kuliah studi gender. Di sini saya akan mengambil dua tema. Yang pertama, penciptaannya manusia, dan yang kedua, kepemimpinan. Baik, langsung saja untuk menyingkat waktu, saya akan menjelaskan penciptaan manusia. Yang sudah kita ketahui, yaitu manusia adalah makhluk yang sempurna, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna. Dalam artian sempurna ini ialah ciptaan Allah yang diberi kelebihan dengan tegak berdiri. Sedangkan makhluk lainnya, hewan, itu kebanyakan merayap, dan kita diberikan makan menggunakan tangan, mempunyai akal untuk berpikir. Itu kelebihan manusia. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun digambarkan dengan akurat dan sangat jelas tahap-tahap pembentukan atau penciptaan manusia. Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Dari arti Al-Quran surat Al-Mu'minun tersebut dapat kita pahami bahwasanya manusia itu diciptakan dengan 7 fase. Yang pertama, tanah. Yang dimaksud adalah suatu zat yang berasal dari bahan makanan seperti tumbuhan, hewan, dan dicerna menjadi darah. Kemudian diproses dengan sperma menjadi sperma. Kemudian air mani atau sperma tersebut, nutfah, adalah cairan dalam jumlah kecil atau tetesan mani yang masuk ke dalam sel telur perempuan. Di dinding-dinding sel telur perempuan, tetesan mani atau sperma. Terus darah atau alako, pembentukan organ tubuh, hidup dengan menghisap darah dari sang ibu untuk mendapatkan makanannya. Setelah itu mudghah, segumpal daging. Mudghah ini berakhir dengan peniupan ruh yang terjadi pada hari ke-120 atau bisa sebelum atau sesudahnya. Setelah itu baru pembentukan atau pemberian idzam, tulang. Sahih Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Hudzaifah bin Usaid, ia berkata, Rasulullah bersabda, apabila nutfah telah berusia 42 malam, maka Allah mengutus malaikat, lalu dibuatkan bentuknya, diciptakan pendengaran
penglihatan, dan lain-lainnya. Terus yang keenam, pembungkusan tulang dengan daging. Pembungkusan tulang dengan daging dimulai dengan akhir minggu ke-7 dan berlangsung hingga akhir minggu bulan ke-8. Dan yang terakhir barulah insya, pembentukan manusia, yaitu sudah berupa manusia yang mana sudah melewati tahap-tahap tadi, keluar ke alam dunia. Lanjut yang mengenai kepemimpinan. Manusia adalah semuanya itu pemimpin, yang mana memimpin dirinya sendiri terutama. Semua kita kelak akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah pemimpin atas keluarganya, seorang istri pemimpin atas rumah, suami dan anaknya. Kalian adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut kita dapat memetik bahwa seorang pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab atas emban amanah yang ia miliki dalam memimpin. Kepemimpinan dapat terjadi melalui dua bentuk. Yang pertama, kepemimpinan formal leadership. Yang kedua, kepemimpinan informal leadership. Jadi, kepemimpinan seperti halnya dalam organisasi, keluarga, rumah tangga, itu mempunyai struktur. Ialah seorang pemimpin yang mempunyai wibawa dan disegani oleh bawahannya. Kenapa seperti itu? Karena jiwa pemimpin ialah orang yang bisa memengaruhi atas bawahannya untuk kita pimpin. Seperti dalam organisasi ada punya ketua, sekretaris, bendahara, dan seluruh bawahan, jajaran bawahannya. Itu dalam struktur kepemimpinan. Kalau dalam rumah tangga, seorang suami ya menafkahi keluarganya, istri, anak. Begitupun seorang istri bertanggung jawab atas rumah dan anak suaminya. Kepemimpinan Rasulullah SAW, ia dalam memimpin, keteladanan dalam kepemimpinannya mengutamakan uswatun hasanah, pemberian contoh kepada para sahabat yang dipimpin dari beliau. Dari sana kita sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam suri tauladan kepemimpinannya. Setidaknya kita bisa mengambil atau menjalankan, walaupun kita tidak bisa sepenuhnya, tapi setidaknya kita bisa bersikap adil atas kepemimpinan. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda,
tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dari sana kita bisa mungkin untuk memperbaiki diri kita untuk menjadi seorang pemimpin, lebih-lebih pemimpin diri kita sendiri dalam kehidupan ini, karena kelak kita akan diminta pertanggungjawaban. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.